kita sekaligus dapat kita siapkan. Karena kan setiap tahun kita pasti memiliki penelitian, setiap tahun kita membutuhkan publikasi dan seterusnya. Dan ini hal-hal yang penting. HKI juga sama, bahwa ini merupakan bagian penting dari salah satu capaian kinerja, khususnya dalam bidang akademik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Monggo efektif efisien, Derek nanti pada saatnya dapat berlangsung dengan baik. Dan terima kasih dari DRPM yang sudah membersamai dan mudah-mudahan ini nanti dapat berlanjut, berhasil, sukses. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Profesor Dr. Nur Tanio Agus Purwanto yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Sekretaris Direktur di RPM, yaitu Bapak Supra PhD. Kepada beliau kami silakan. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, yang saya hormati Ibu Widi, RKSIU, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang di sini hadir ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terima kasih juga ada Ibu narasumber yang telah hadir untuk menyampaikan materinya. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang mulia ini untuk selalu berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan produktivitas kampus ya. Karena kita sudah tahu semuanya bahwa HKI itu penting ya, tidak hanya artikel, publikasi, tetapi HKI itu merupakan produk yang bisa kita harapkan di masyarakat, sehingga eh, peningkatan HKI ini akan membawa impact ya, karena memang dalam pemeringkatan nasional maupun internal HKI itu sangat diperhitungkan. Ya, seperti halnya IKU, kita juga eh, apa namanya, membutuhkan HKI, kemudian juga US Sustainability, kemudian Time Higher Education juga ya, itu diperhitungkan. Dan selama ini kita masih kurang, sehingga dengan adanya sosialisasi eh, kegiatan ini itu harapan meningkat ya, apalagi tadi eh, ada apa ya, voucher ya Bu ya, itu voucher yang harapannya nanti pendaftarannya itu free ya gitu. Eh, itu yang kami harapkan, bahwa nanti adanya peningkatan dari output penelitian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Dekan beserta jajarannya ya, atas tempat waktu yang telah disediakan sehingga acara ini bisa terselenggara. Tentunya harapan kami adalah nanti setelah acara ini selesai itu bisa ya, Bapak Ibu dosen semua bisa submit di HKI atau apa namanya, eh, paten ataupun yang lainnya ya, karena ini saya kira potensi sekali. Dan selama ini kalau kita tidak salah lihat itu tahun tahun 2023 sekitar ada 300-an ya. Kemudian 2004 ini juga ada 330 kalau tidak salah. Nah, harapan saya itu tahun 2024 nanti ya bisa meningkat. Tapi kalau peningkatan 2024 tidak kita mulai dari sekarang, itu ya nggak akan meningkat. Padahal target dari apa namanya, range Trawen yaitu kan setahun selalu ada peningkatan. Nah, kalau tetap ini kan nanti jadi penurunan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja ya. Kami mohon maaf sekali karena tadi Pak Direktur tidak bisa hadir, dan mohon supaya diwakili sehingga kami hadir di sini untuk apa namanya, menyampaikan eh, apa yang beliau inginkan. Mungkin dari kami terima kasih, dan akhirul kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suprato PhD yang telah memberikan sambutannya.
Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu sosialisasi dan diskusi regulasi HKI dan ethical clearance di RPM UNY yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Eli Rohaiti MSI, Bapak Suron SPD MPD, dan kepada Ibu Profesor Dr. Eli Rohaiti MSI, serta Bapak Surono SPD MPD, persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Pak Sesdir, Pak Dekan, Bapak Ibu senior, Bapak Ibu guru besar yang saya hormati dan juga nampaknya di sini yang diundang Bapak Ibu tim penelitian Riset Group, mungkin PKLK dan juga mungkin sebagian ada penelitian institusional. Nah, yang saya sebutkan tiga tadi itu termasuk nanti mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan voucher untuk biaya pendaftaran itu bebas. Jadi kebetulan, alhamdulillah ada support dana begitu dari WR Bidang, oke, dari WR Kasio yaitu sebanyak 500 voucher untuk HKI, baik itu hak cipta maupun yang lainnya. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, kalau selama ini kita mau mengajukan HKI yaitu bentuknya hak cipta kan sudah berbayar ya sejak tahun 2023, kemudian 2024. Walaupun berbayar ternyata alhamdulillah gitu ya, masih banyak juga. Jadi tahun 2023 itu ada sekitar 300 judul hak cipta, kemudian yang tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus sudah ada peningkatan 333, nomor yang cantik, dan mudah-mudahan dengan bulan HKI, saya nyebutnya bulan HKI. Jadi sejak kemarin kita sosialisasi yang pertama itu di Fakultas MIPA 26 Agustus, insya Allah sampai 26 September ya kita berlakukan untuk tadi free pendaftaran. Ada 500. Jadi semoga di tahun ini paling tidak bisa terkeluarannya 800 judul untuk hak kekayaan intelektual. Baik, Bapak Ibu, hak cipta berbayar gitu ya di luar bulan HKI, tetapi untuk jenis HKI yang lainnya seperti paten, paten sederhana, merek dagang, desain industri, perlindungan varietas tanaman, ya, rahasia dagang, indikasi geografis itu sebenarnya UNY masih mau bayar, jadi gratis sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin kita kejarnya, nah nggak usah bayar ya udah, nggak usah hak cipta, tetapi bentuk yang lain, misalnya paten atau paten sederhana. Tapi biasanya ada pertanyaan, memang kalau bidang pendidikan sosial humaniora memang bisa gitu ya. Jadi nanti saya akan sampaikan beberapa contoh bahwa di luar bidang yang teknologi pun kita bisa ajukan dalam bentuk paten maupun paten sederhana. Misalnya sistem pembelajaran, tapi memang ada sentuhan teknologi. Misalnya sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan mobile learning gitu ya, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lindungi dalam bentuk paten maupun paten sederhana. Baik, Bapak Ibu, jadi hari ini kami hadir di sini bersama Pak Sesdir, tiada lain tiada bukan adalah ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, di kita sudah ada regulasi terkait pengaturan hak kekayaan intelektual di Universitas Negeri Yogyakarta ini. Jadi ada terbit Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2024. Sekarang sudah clear gitu ya, di nanti detailnya bisa Bapak Ibu apa pelajari. Cuma yang penting bahwa dari semua produk kekayaan intelektual yang sudah kita ajukan perlindungannya dalam bentuk HKI, kemudian sudah granted, mau hak cipta, paten-paten serta atau yang lainnya, kemudian dikomersialisasi begitu ya. Nah, nanti ada pembagian yang penting dari regulasi itu 70% 30%. Jadi kita sebagai pencipta atau juga sebagai inventor mendapatkan 70% gitu ya. Nah, dari royalti itu kemudian yang 10%-nya nanti milik lembaga. Lembaga yang akan mengelola mulai dari level universitas. Jadi kita ada
namanya Dikasih ya, Bu Direktorat Kerjasama Sistem Informasi sama Inovasi gitu ya dan Usaha. Nah, itu yang akan mengkomersialisasikan sebenarnya berbagai produk kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika UNY. Nah, lembaga itulah sampai nanti ke prodi akan mendapatkan tadi yang 30%. Baik, Bapak Ibu, di bagian pendahuluan ini kami akan menyampaikan latar belakang, tujuan maupun juga manfaat dari hak kekayaan intelektual. Jadi mendasari kenapa kami melakukan kegiatan sosialisasi ini, harapannya kita semua bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, nah, kemudian supaya kita bisa memahami kenapa sih pentingnya kekayaan intelektual yang kita hasilkan itu harus dilindungi dalam bentuk hak kekayaan intelektual ya, supaya lebih paham. Kemudian juga gimana cara melindungi berbagai produk kekayaan intelektual yang sudah kita hasilkan. Selain itu tujuannya adalah nanti kita sama-sama melihat kembali ya jenis-jenis hak kekayaan intelektual dan juga cara mendapatkan perlindungannya. Kemudian tentunya manfaat dari HKI ini ya kita akademik itu tentunya luar biasa menghasilkan berbagai produk kekayaan intelektual ya. Tentunya sudah yang tadinya ide gagasan sudah diwujudkan ya dalam berbagai bentuk karya sastra, karya seni, ilmu pengetahuan maupun teknologi. Nah, manfaat kalau produk KI itu kita ajukan perlindungannya dalam bentuk KI, maka di situ bisa keluar namanya hak kekayaan intelektual. Manfaatnya apa sih kalau sudah keluar hak kekayaan intelektualnya adalah kita bisa memperoleh insentif begitu ya bagi kreativitas mungkin yang sudah kita hasilkan. Kita sudah banyak pengorbanan ya, kita menghasilkan sebuah buku, sebuah modul ajar, tentunya berdarah-darah ya, ada energi, waktu, tenaga yang sudah kita hasilkan dalam rangka menghargai terhadap berbagai pengorbanan itu, maka nah, kita wajib ya mewajibkan diri saja ya, kita hargai diri kita sendiri, ajukan sehingga memperoleh perlindungan dalam bentuk hak kekayaan intelektual ya. Intinya itu memastikan perlindungan hukum bagi semua produk kekayaan intelektual yang sudah kita hasilkan. Oke ya. Sehingga dengan memahami hak kekayaan intelektual ini maka kita bisa melindungi hasil karya kok tidak mau bergerak dan mendorong lebih banyak inovasi di masa depan. Apa habis baterainya? Iya. Tadi bisa bergerak, sekarang udah nggak bisa. Pointernya apa baterainya habis ya? Atau gimana? Oh, harus bisa. Oke. Terima kasih. Nah, ini beberapa jadi sebenarnya semua kita sudah tahu ya ini aja ya refreshing aja ya. Apa sih sebenarnya hak kekayaan intelektual? Ini adalah merupakan hak yang timbul ya sebagai hasil dari olah pikir manusia ya yang menghasilkan bisa produk, bisa suatu proses, bisa suatu metode, suatu model begitu ya. Intinya semuanya yang kita hasilkan itu tentunya berguna untuk manusia seperti itu. Nah, cakupannya HKI ini ada hak cipta saya kira dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi tahun ini di Advent Award-nya dapat ya juara 1 gitu ya. Tahun sebelumnya Pak, mudah-mudahan tahun depan ilmu pendidikan lagi ya, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi lagi gitu ya. Oke. Eh, jadi bukan hanya hak cipta sebenarnya Ibu tadi ya, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Monggo, silakan dari fakultas ini bisa mengajukan dan masih free luar bulan HKI ini, monggo ya. Karena saya mungkin karena tak kenal maka tak sayang atau tak sayang maka tak kenal. Eh, biasanya wah ini yang bisa dilindungi kalau program komputer, kalau buku ini adalah hanya dalam bentuk hak cipta gitu ya. Nah, ternyata setelah saya search begitu ya di DCKI banyak produk-produk di bidang pendidikan bisa diajukan perlindungannya dalam bentuk HKI, dalam bentuk hak cipta. Yang penting tadi ada sentuhan teknologinya. Jadi terintegrasi dengan internet ya, sosmed, kemudian tadi m-learning gitu ya, dan sebagainya. Jadi tadi tujuan utama HKI supaya kita memang memberikan perlindungan ya secara hukum terhadap karya intelektual dan juga mendorong memotivasi untuk inovasi maupun kreativitas. Masa perlindungannya bervariasi Bapak Ibu.
Kalau paten itu 20 tahun sejak tanggal permohonan, ya. Jadi hari ini kita daftarkan sudah mulai tanggal perlindungannya. Walaupun grantednya 1 tahun kemudian kalau paten sederhana. Atau kalau paten grantednya itu lebih lama lagi bisa sampai 3 tahun begitu. Tapi itu sudah mulai perlindungan. Jadi ketika kita daftarkan, mulailah itu perlindungan sehingga kalau kita mencari industri komersialisasi dan sebagainya sudah boleh gitu sebenarnya ya karena sudah melekat di situ perlindungannya sejak tanggal pendaftaran. Untuk paten sederhana perlindungannya 10 tahun. Untuk hak cipta sangat lama ya. Jadi berlaku selama 70 tahun setelah meninggalnya pencipta. Jadi bisa diturunkan ke ahli warisnya begitu ya. Oke, itu hak cipta. Oke, kemudian tadi manfaatnya sudah disampaikan ya, memberikan insentif, kemudian juga memacu inovasi, fasilitasi transfer teknologi dan tentunya meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, ini dasar hukumnya mungkin yang tentang hak cipta, tentang paten itu sudah ada ya undang-undangnya. Nah, ini sebenarnya hari ini terutama saya ingin menyampaikan sudah ada regulasi di UN tadi ya mengenai pengelolaan hak kekayaan intelektual Peraturan Rektor UNY nomor 5 tahun 2024. Baik, seperti itu. Kemudian jenis hak kekayaan intelektual, saya kira hak cipta produknya banyak ya, mulai dari buku, artikel, lagu, film dan sebagainya. Kemudian untuk paten yang khas memang di situ ada sentuhan teknologinya, dia novelty-nya, temuan barunya, dan tentunya nilai kegunaan praktisnya. Jadi harus kita bisa menyampaikan haji kinerjanya. Itu adalah paten maupun paten sederhana. Sedangkan merek ini berupa gambar, logo, nama, kata, gitu ya, dan sebagainya. Misalnya McDonald ya, dari jauh aja kalau ada simbol M kita langsung pasti gitu ya, itu adalah produk. Begitu kita mau mengajukan merek tahu walik kita dengan M-nya diwalik, dibalik jadi W, biasanya di JKI tidak meloloskan. Jadi betul-betul merek tanda yang kita ajukan itu sebelumnya belum ada yang mengajukan perlindungannya seperti itu ya. Tahu walik M W di ini atau M-nya jadi miring di kanan itu juga hanya nggak disetujui oleh DJKI. Oke, merek ini sangat penting ya Bapak Ibu ya ketika mungkin kita para kaum ibu seneng ya tas kulit gitu ya tanpa merek sama merek Louis Vuitton atau merek yang lainnya harganya beda ya yang 1,5 juta yang pakai merek yang nggak pakai merek produk misal kalau di Jawa Barat itu ada salah satu kota tanpa merek harganya 400.000 kita sudah dapat tas bagus juga tas kulit awet juga gitu ya antibakteri anti jamur juga tapi begitu ada mereknya harganya jadi itulah mungkin karena kita ajukan perlindungannya dalam bentuk merek sehingga tadi mendapatkan keuntungan lebih begitu ya. Itu pentingnya kita melindungi KI dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Desain industri ini lebih ke arah nilai estetikanya ya. Ke bentuk botol ya macam-macam ada yang begini mungkin ya. Kemudian bawahnya ada segi empat dan sebagainya. Itu lebih ke arah desain industri. Kemudian jadi bukan fungsinya kalau paten atau paten sederhana yang dilindungi adalah fungsinya gitu ya, kegunaan praktisnya. Tapi kalau desain industri itu lebih ke arah estetikanya. Kemudian berikutnya rahasia dagang ya. Oke, rahasia dagang. Jadi biasanya anak-anak seneng ya minum Sprite, saya sebut aja merek jadinya ya, Sprite, Coca-Cola dan sebagainya. Nah, sampai dengan saat ini kita nggak tahu sebenarnya ada mungkin di situ walaupun di botolnya tertulis ya komennya apa saja ya ada air ada gula seperti ya pewarna kayaknya cukup ya seperti itu tetapi tidak disampaikan dia bagaimana komposisinya bagaimana masing-masing begitu ya sehingga menghasilkan minuman yang segar dan sebagainya. Nah, itu ada yang memang dirahasiakan ya umum tidak boleh tahu ya. Jadi dijaga kerahasiaan oleh pemiliknya, ajukan perlindungannya dalam bentuk rahasia dagang. Kemudian ada indikasi geografis ini terutama adalah mungkin tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang gitu ya. Ada kopi Kintamani gitu ya. Saya sering contohkan tahu Sumedang ya. Oke, di situ kalau membuat tahu Sumedang, kemudian airnya itu tidak diambil, tidak berasal dari daerah Sumedang, ternyata
tahunya rasanya berbeda dengan tahu Sumedang. Ternyata gitu ya. Kenapa tahu Sumedang khas itu karena memang air yang digunakan untuk proses pencucian, untuk proses fermentasinya mengandung mikroorganisme yang khas ya, yang berikan kontribusi pengaruh pada produk tahu yang dihasilkan. Sehingga sekarang tahu Sumedang di Kalimantan juga nggak masalah tetap gitu ya. Tahu Sumedang, tetapi airnya ternyata harus dibawa dari daerah Sumedang. Contohnya itu adalah indikasi geografis. Nah, ini komunal sifatnya, jadi kita tidak bisa mengajukan perlindungan sebagai pribadi, biasanya pemerintah daerah, gitu ya. Itu adalah kekhasan yang dimiliki oleh daerah. Kemudian mungkin kalau aktivitas saya kira di fakultas ini luar biasa sudah sangat banyak kan. Saya sering juga mereview, kemudian langsung kita daftarkan. Mungkin di sini coba mulai dari saat ini bisa juga dikembangkan paten maupun paten sederhana. Ada satu klaim lah ya. Untuk diklaim adalah lebih ke arah sistemnya, modelnya. Di situ komposisinya, komponennya apa saja begitu ya. Kalau program komputer tetapkan itu cipta gitu ya, yang bisa kita ajukan perlindungannya. Ini contoh inventor sukses produk kaya sumber protein atau juga dia kembangkan suplemen makanan gitu ya, yang mana di situ berasal dari ikan gabus luar biasa. Berikutnya adalah minuman kesehatan, contohnya produk Kiranti ya, ada satu bahan yang ditambahkan oleh inventornya salah satu dosen di IPB University. Di situ royaltinya lumayan walaupun per botolnya itu rupiahnya nggak banyak, tapi karena lakunya luar biasa gitu dalam sehari sehingga tadi manfaat HKI-nya luar biasa sudah kelihatan. Tadi yang saya sampaikan adalah contoh paten. Berikutnya contoh paten produk gitu ya. Oke, awal di sebelah kiri ada sepeda roda dua. Kemudian di sebelah kanan sepeda roda dua, tetapi di situ yang lebih ringkas ya, ada lebih praktis yang bisa dipakai. Begitu juga perkembangan. Jadi sebenarnya kita bisa mengajukan paten maupun paten sederhana berdasarkan paten yang sudah granted. Kira di situ celahnya di bagian mana? Mungkin ada bagian tahapan, bagian proses yang bisa kita lengkapi atau juga mungkin ada kelemahan dari hasil kinerjanya, maka bisa kita kembangkan. Atau juga kita bisa mencari paten yang sudah kadaluarsa ya, yang sudah tidak berlaku lagi itu banyak ya. Kita masuk aja ke Google Paten gitu ya. Kita tanya Mbah Google pasti dia akan menyampaikan paten tentang apa. Nah, yang kadaluarsa itu bisa kita coba gali kira-kira bagian mana yang masih bisa kita kembangkan. Jadi mungkin Bapak Ibu ke depan ketika kita akan menyusun proposal penelitian gitu ya, untuk referensinya alangkah baiknya bukan hanya artikel gitu ya dari jurnal nasional, jurnal internasional, mungkin coba dicek juga hak cipta, masuk ke Google Paten juga, paten maupun paten sederhana atau juga yang lainnya ya. Ini yang di bawah paten produk kita lihat perkembangannya gitu ya. Pesawat awal rancangannya modelnya seperti apa dikembangkan oleh Pak Habibie, berikutnya jadi Boeing 7 dan lain sebagainya. Jadi semakin lengkap ya. Kemudian dari uji kinerjanya juga tentunya semakin unggul. Tadi contoh paten produk, bisa juga kita paten proses. Kalau di sini proses pengolahan biji kopi ya, atau proses yang lainnya untuk menghasilkan suatu produk. Bisa tadi proses pembelajaran itu seperti apa gitu ya. Tahapan-tahapannya, komponennya. Yang penting tadi ada sentuhan teknologinya. Berikutnya, nah, contoh paten pengembangan produk awalnya tusuk gigi itu kedua ujung runcing ya, akan membahayakan ya keduanya. Kemudian coba dimodifikasi yang satunya tidak runcing gitu ya. Kemudian ternyata kalau bahannya kayu dia masih lemah untuk antibakteri atau anti jamurnya, dikembangkan bahannya itu dari logam titanium, tentunya lebih tahan antibakteri, anti jamur. Berkembang berikutnya supaya proses pembersihan kotoran di gigi itu lebih bagus lagi, maka berkembang jadi dental floss misalnya ya, satu sisi dengan benang sehingga memudahkan pembersihan, kemudian sisi lainnya runcing. Nah, ini juga bisa kita berikutnya bisa kita lakukan proses perlindungan dalam bentuk paten, yaitu contoh metode bisnis bidang
kesehatan. Ya, tahap awalnya mulai dari proses screening gitu ya. Kemudian ada pengujian dan seterusnya sampai dihasilkan produk alat kesehatan. Oke, berikutnya ini contoh perlindungan varietas tanaman ya, bunga. Kemudian ada berbagai jenis padi, perkembangan terakhir Pak di ada Inpari 38, 39, 40, 41 yang mana itu harus ada hasil uji kinerjanya. Misalnya di situ produktivitasnya. Kemudian kenapa dia lebih produktif? Oh, ternyata karena kalau padi itu dia tubuhnya makin langsing itu semakin tinggi dia kemudahan untuk bisa memanfaatkan sinar matahari lebih baik. Jadi itu perkembangan-perkembangan kalau kita ingin mengajukan eh, paten maupun paten sederhana. Nah, ini kalau desain industri itu lebih ke arah estetikanya gitu ya. Ah, cantik kalau bentuknya lebih slim gitu ya. Oh, mudah dibawa sebagainya, tidak ke praktisannya. Jadi tidak ke teknologinya. Mungkin contoh saja ada satu produk misalnya ini saja ya produk di sini UNY air minum mineral. Oh ini total ya. Oke, maksudnya apakah merek total apa merek UNY? Itu satu produk HKI juga gitu ya. Kemudian botolnya bervariasi, ada yang bentuk ini, ada yang lebih kecil gitu ya. Kemudian tutupnya juga bervariasi. Nah, itu bisa desain industri. Nah, cantik aja gitu ya. Deka ukurannya kecil, kemudian eh, ingin juga yang volumenya besar dan sebagainya. Kemudian kalau dari airnya itu sendiri tentunya mungkin di situ proses pemurniannya kita menggunakan teknik ozonisasi atau juga sterilisasinya dan sebagainya. Nah, di situ ada paten maupun paten sederhana. Jadi satu produk di sini bisa kita lindungi dalam berbagai bentuk hak kekayaan intelektual. Ini Bapak Ibu kalau dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi nampaknya nah, ini yang paling banyak cipta ya. Kayak modul ajar, video pembelajaran, atau juga yang lainnya. Nah, tadi di depan sudah saya sampaikan mengenai manfaat hak kekayaan intelektual. Jadi sebenarnya tadi dalam rangka yang ya supaya kita bisa menghargai ya terhadap pengorbanan diri kita sendiri sebagai pencipta maupun sebagai inventor. Tentunya ditambah lagi dari produk-produk yang dihasilkan ini harapannya kita bisa memotivasi gitu ya kreativitas maupun inovasi sehingga penting lagi bahwa berbagai produk kekayaan intelektual ini aman, tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Oke, jadi secara garis besar ada 5 manfaat ya, pengakuan atas karya yang sudah kita hasilkan, kemudian perlindungan hukum, peluang komersi juga tentunya. Biasanya ini kalau produk itu sudah dipateni, ya, sudah diajukan merek dagang ya sudah diajukan desain industrinya, nanti bisa berkolaborasi, ada industri ya yang bisa melakukan proses komersialisasi, jualan sehingga tentunya potensi pendapatannya juga tinggi. Kemudian berikutnya akses terhadap pendanaan. Nah, ajang jual diri ya, skornya supaya tinggi gitu ya. Hak ciptanya, paten atau juga HKI yang lainnya kita tambahkan gitu ya. Karena di sistem Bima juga langsung ya dia sudah terintegrasi juga Sinta skornya berapa. Jadi ada kontribusi juga dari hak kekayaan intelektual tersebut. Ya pada dasarnya semua skema pendanaan sekarang ya semua hibah penelitian itu memang mensyaratkan ada HKI. Kemudian tentunya walaupun di sini sebagian besar kayaknya Bapak Ibu guru besar gitu ya, makanya tidak perlu mengajukan HKI ya. Tapi kita juga punya kewajiban ternyata gitu ya untuk BKD juga. Ternyata mudah dengan hak cipta oke terpenuhi gitu kan sangat cepat ya. Hitungan detik keluar sertifikatnya. Yang penting lengkap semua dokumen disiapkan dulu, produknya kita siapkan baru disampaikan ke sistem informasi hki.drpm.unj.ac.id. Jadi
manfaat yang kelima tentunya untuk pengembangan karir kita sebagai dosen maupun mungkin yang di Zoom meeting kebanyakan mahasiswa ya. Oke, intinya seperti itu. Kemudian berikutnya biasanya yang menjadi tantangan dalam pengajuan HKI secara umum. Sebenarnya kalau mengajukan hak cipta nggak ada tantangan. Biasanya ya banyak yang tantangannya adalah biaya pengajuan ya, karena harus bayar. Nah, kalau program komputer 666.000, kalau non program komputer 555.000. Kalau awalnya 250.000 karena murni kebetulan karena sudah PTNBH, jadi ada hitung-hitungan pajak. Jadi harganya kenapa melambung tinggi seperti itu? Nah, tadi ya. Nah, jadi ada regulasi tersendiri karena kita sudah PTNBH. Nah, kemudian berikutnya biasanya terutama paten sederhana merek yang lainnya betul-betul dari pemeriksa di DJK itu apa ya mencermati sekali ya semua produk KI yang kita ajukan. Jadi kompleksitas proses pengajuan ya. Jadi biasanya memakan waktu lama di sana. Untuk paten itu ada daftaran, ada pemeriksaan, ada publikasi. Kalau tidak ada masalah saat publikasi, maka baru nanti bisa granted kita mendapatkan sertifikatnya. Kayak itu biasanya yang menjadi tantangan. Baik, berikutnya ini saya sedikit aja peran sentra KI dan SNI. Jadi Bapak Ibu monggo kami menyediakan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan teknis ya dalam proses pengajuan berbagai jenis HKI. Seperti itu, terutama mungkin yang masih agak jumlahnya sangat-sangat sedikit itu yang kayak selain hak cipta ya. Jadi tahun ini yang mendaftarkan baru 12, yang granted 5. Jadi ada 17. Yang granted 5 itu sisa pengajuan tahun sebelumnya. Jadi monggo Bapak Ibu bisa berlomba-lomba gratis, tidak perlu bayar. Lumayan untuk paten dan paten sederhana itu untuk pemeriksaan aja kalau paten 3 juta, paten sederhana 350.000 gitu ya. Pendaftarannya yang satu 250, yang satu 5. Itu semuanya masih dibiayain oleh UNY. Monggo. Jadi kami menyediakan tadi berbagai layanan gitu ya. Selain itu juga kami mengikuti berbagai kegiatan yang mungkin bisa dikatakan tingkat nasional dan internasional gitu ya di WIPO atau juga Expo Paten, hak cipta maupun desain industri. Baik Bapak Ibu untuk proses pengajuan HKI secara umum intinya ada 4 tahap. Yang pertama di awal kita harus lakukan identifikasi dulu. Kira-kira produk KI ini yang mau saya ajukan cocok didaftarkan, diajukan sebagai apa? Apakah paten, paten sederhana, merek dagang, hak cipta atau desain industri gitu ya. Kalau sudah nanti kalau butuh bimbingan monggo bisa berkonsultasi dengan sentra KI. Kalau sudah jelas, oh ini kalau program komputer paling hak cipta, berarti persiapkan dokumennya gitu ya. Jadi kita ada sistem untuk pengajuan hak cipta sudah ada sistem informasinya. Silakan Ibu bisa login aja langsung SSO ke sana. Nah, tetapi disiapkan dulu nih dokumennya. Yang awal itu ada 3 dokumen yang harus diunggah. Pertama adalah produk KI-nya itu sendiri ya yang mau kita ajukan perlindungan. Yang kedua adalah scan KTP semua pencipta dalam satu file. Kemudian kalau di luar bulan HKI untuk hak cipta harus bayar dulu gitu ya. Oke. Tapi kalau bulan HKI ini berarti tadi 2 dokumen saja yang harus disiapkan. Nah, itu sudah masuk gitu ya, sudah diunggah dokumen itu ke sistem informasi HAKI, kemudian tinggal klik finalisasi, nanti kami dari sentra KI yang akan melakukan proses pendaftaran ke DJKI seperti itu ya. Jadi mohon kalau mengisi di sistem informasi itu yang lengkap karena yang sana kalau nggak lengkap akhirnya nggak bisa lanjut proses pendaftarannya sampai kecamatannya gitu ya, kode pos memang diminta seperti itu dari DJKI. Bapak Ibu tinggal menunggu saja ya kami lakukan pendaftaran, kemudian nanti di DJKI melakukan pengecekan, kelengkapan, keabsahan, kemudian ke paten sama paten sederhana tadi ada proses publikasi.
Jadi dipublikasikan dulu oleh DJKI, mungkin di situ ada yang keberatan ini sudah kami ajukan perlindungannya gitu ya, sehingga nanti gagal untuk pengajuan paten itu. Seperti itu. Nah, sudah selesai nanti tinggal ditetapkan, oke, granted, barulah kita mendapatkan sertifikatnya. Oke, baik. Jadi ada 4 tahap tadi ya. Kita identifikasi hasil karya sebenarnya berpotensi apa. Kemudian juga kita lakukan sedikit analisis kelayakan gitu ya, penilaian awal, kemudian persiapan berkas, pengajuan ke DJKI Kemenkumham, pemeriksaan dan publikasi, kemudian terbitlah sertifikat. Nah, ini baru peran kita sebagai dosen maupun mahasiswa. Kita punya tanggung jawab ya untuk menyampaikan informasi ini terkait hak kekayaan intelektual. Jadi kita beri pemahaman kepada mahasiswa kita bagaimana kita dalam rangka menghargai berbagai produk kekayaan intelektual, termasuk bagaimana prosedur kan yang berlaku ya. Kemudian jadi seluruh sivitas akademika silakan bisa mengajukan KI perlindungannya dalam bentuk HKI mahasiswa S1, S2, S3 selain Bapak Ibu dosen ya. Tentunya mahasiswa wajib memahami dan mematuhi aturan terkait HKI. Karena kita sebagai sivitas akademika ya kita ajukan melalui lembaga. Nah, di situ kebetulan kita tidak melalui kuasa, tetapi memang sebagai pemegang dari HKI itu adalah dalam hal ini Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Seperti itu ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti yang bertanggung jawab adalah RPM. Apalagi kalau paten sama paten sederhana ada biaya pemeliharaan, maka nanti yang membayar adalah DRPM. Intinya seperti itu ya. Karena selama ini ada yang terutama agak rame itu terkait hak cipta. Kalau sebagai umum langsung hitungan detik dan lebih murah. Oke, monggo gitu ya. Tapi nampaknya bukan sebagai umum, tetap kliknya itu sebagai lembaga pendidikan gitu ya. Karena umum itu akan lebih mahal biayanya. Tadi saya berikan lagi kita punya regulasi ya. Nah, kita ikuti aturan ya dari rektor ya, ada peraturan rektornya. Ketika kita sebagai sivitas akademika UNY tentunya kita harus mengikuti aturan tersebut ya. Kita ajukan semua KI menjadi HKI ini sebagai lembaga pendidikan, bukan perorangan. Jadi kalau ada apa yang tanggung jawab adalah UNY. Baik, berikutnya tentunya mahasiswa perlu memahami ya aturan, prosedur maupun etika terkait dengan bagaimana melindungi, bagaimana menghargai berbagai produk kekayaan intelektual yang sudah dihasilkan. Tentunya kita semua di sini dosen dan mahasiswa berkolaborasi mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jadi tidak ada lagi kalau yang melanggar HKI ya menggandakan buku tanpa seizin penulisnya, itu sudah pelanggaran HKI. Dosen dan mahasiswa harus bekerja sama untuk memastikan bisa terciptanya akademik yang menjunjung tinggi integritas dan juga hak kekayaan intelektual. Nah, ini Bapak Ibu mungkin ini yang paling penting gitu ya pertemuan kita siang hari ini. Catatan penting, jadi kita ada bulan HKI ini free untuk biaya pendaftaran hak cipta. Luar ini di luar bulan HKI, nah, tadi 0 rupiah selain hak cipta juga. Oke, 26 Agustus sampai 26 September. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku, yaitu di bawahnya syarat dan ketentuan berlaku ya. Kuota 500 hak cipta. Kalau jadi dulu-duluan karena foodnya hanya 500 dari RKSIU. Jadi kalau yang 501 nanti harus bayar sendiri tetap. Kemudian syarat dan ketentuan yang berikutnya, silakan hasil karya Bapak Ibu dosen, mahasiswa S2, S3, S1 yang berkualitas. Bukti berkualitas nanti ditunjukkan ke kami, ke DRPM ya, Mas Mbak mahasiswa. Oke, kalau iya kita setujui baru nanti dapatkan voucher tersebut, tapi tidak bisa digunakan untuk belanja gitu ya, hanya untuk pendaftaran hak cipta. Sedangkan untuk Bapak Ibu, monggo hasil penelitian RG. Nah, kebetulan karena dananya sangat besar ya RG itu, makanya boleh ikut voucher ini gitu ya, bulan HKI. Sangat besar sebaliknya. Begitu juga PKMDLK. Jadi boleh
ikut berkompetisi. Begitu juga yang sebenarnya kalau hasil penelitian institusional nampaknya kalau yang dananya besar mungkin ya usah ikut gitu ya. Nanti dananya nggak terserap kalau ikut ini ya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian syarat yang berikutnya memang yang bisa mendapatkan voucher tersebut adalah hadir nih saat sosialisasi untuk Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Hari ini hadir dibatasi gitu ya, nanti mengisi presensi. Jadi kalau kita mulai pukul 2 nanti sampai dengan maksimal pukul 4. Setelah pukul 4 baru mengisi presensi juga tidak mendapatkan kesempatan ini. Kemudian tadi voucher akan kami sampaikan kalau memang Bapak Ibu Mas Mbak semuanya sudah siap produk KI yang mau diajukan gitu ya, nanti akan kami cek. Soalnya takutnya gini, sudah kita berikan voucher tetapi belum siap gitu, baru mau menyusun. Nah, sayang kan nanti bisa digunakan untuk yang lainnya. Oke. Kemudian di sini karena ternyata banyak juga ya, kita sudah roadshow kemana-mana. Mungkin untuk saat ini kita batasin dulu. Mudah-mudahan kalau ada sisa nanti bisa diubah ketentuan yang terakhir. Setiap pencipta didanai satu produk untuk diajukan hak ciptanya. Sedangkan paten maupun paten sederhana tidak dibatasi jumlahnya. Monggo mau 5 mau 10 akan kami Pak Sesdir akan membiayai. Baik, seperti itu karena paten memang sangat sedikit. Baru 12 sampai dengan bulan ini yang sudah didaftarkan. Seperti itu Bapak Ibu, itu catatan pentingnya, monggo. Kemudian untuk buku panduan pengajuan HKI sudah terbit tahun 2024 ini. Begitu juga regulasi, nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link ini. Selain itu juga nanti buku panduan dan regulasi akan kami unggah juga di website Sentra KI dan SNI DRPM UNY. Kemudian berikutnya ini yang penting memang sebagai bukti kehadiran di sosialisasi ini. Jadi silakan bisa mengisi daftar hadir. Baik, saya kira itu saja dari saya. Mungkin di meeting Pak Surono sudah join kah? Belum. Bu Retna sudah join? Bu Retna Hidayah. Sudah. Oke, baik. Nanti mungkin karena saya ada agenda, saya buka dulu sesi tanya jawab aja, begitu ya, Ibu WD. Setelah itu nanti Bu Retna. Untuk Pak Rono sebenarnya yang mau disampaikan marinya adalah terkait bagaimana kita melakukan proses pendaftaran melalui sistem informasi. Namanya udah biasa ya Bapak Ibu, jadi bisa masuk ke login ke haki.drpm.unj.ac.id. Nanti begitu kita login SSO, di bagian bawah ada panduan untuk reviewer dan pemohon. Nah, itu sebenarnya yang akan disampaikan. Tahapan-tahapannya seperti apa. Intinya tadi sebelum kita login, kita siapkan dulu dokumen yang harus disiapkan, khususnya hak cipta. Tadi ya, scan KTP, produknya, sama bukti pembayaran. Nah, kalau yang ikut kegiatan ini dan produknya siap, nanti akan kami berikan voucher itu sebagai pengganti tadi bukti transfer. Kebetulan saya udah siap, jadi yang penting Bapak Ibu udah siap juga produknya. Jadi jangan terlalu lama juga. Biasanya bikin lama itu kalau penciptanya sampai 12, sampai 15 kan harus satu-satu ya. Nama, tempat tanggal lahir, dimasukkan alamatnya sampai kode pos ya. Kemudian dosen juga prodi mana, kalau dia sebagai mahasiswa harus lengkap itu semuanya. Itu biasanya yang membutuhkan waktu. Makanya di sini kami batasin juga gitu ya, jangan terlalu berlama-lama untuk menggunakan voucher tersebut. Baik, monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih atas informasinya. Pertanyaan yang pertama tentang jaminan lama waktu. Saya mengajukan itu, kemudian informasi sampai tahap mana itu yang mungkin perlu diperjelas begitu. Dan yang kedua misalnya jika ada aspek rinci tentang komponen atau aspek-aspek apa yang misalnya untuk paten, untuk apa itu, sehingga kami memudahkan untuk
menyesuaikan dengan produk yang kita buat. Itu mungkin bisa dibuat. Kemudian yang berikut tentang ini bukan uangnya, tapi 70%, 30% itu apakah ada target total tanda petik penjualan gitu ya? Apakah kalau hanya satu, gitu kan gitu ya. Nah, yang keenam ini adalah pertanyaan kami. Kebetulan kami saat ini sedang riset membuat RAM portable dengan FT ya. Nah, kita kira-kira itu misalnya aspek apa, kan ada desain gambarnya sendiri, ada uji bahannya sendiri, ada barangnya sendiri begitu ya. Nah, ini secara internasional kan sudah ada, tapi kami punya spesifikasi lain. Kira-kira ini eh, dia apa lebih lebih menguntungkan diajukan yang apa. Terakhir adalah misalnya kita punya produk instrumen ya. Kebetulan ini kami juga ada produk instrumen. Nah, ini lebih baik ke haki apa lebih baik ke paten, karena ada instrumennya, ada panduannya, ada teknologinya yang untuk menggunakan instrumen tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya biar nggak lupa ya, soalnya banyak pertanyaannya. Baik, terkait pengurusan HKI, memang terima kasih ya. Selama ini mungkin kalau masalah waktunya tidak terlihat secara eksis sebenarnya permohonan, kemudian nanti di review itu maksimal berapa gitu ya SOP-nya. Kemudian dikembalikan ke pencipta itu maksimal berapa hari nanti kembali ke sentra KI ya. Terima kasih, akan kami benahi terutama masalah itu ya, karena memang banyak sekali reviewer mungkin karena dengan kesibukannya ada yang cuma 1 jam selesai langsung bisa kembali, ada yang berhari berminggu-minggu. Terima kasih, nanti akan kami atur kembali ya terkait waktu. Kemudian untuk komponen apa saja sih seandainya ini adalah patennya. Nanti Ibu bisa klik tadi di buku panduan petunjuk pengajuan HKI, itu lengkap ya paten yang seperti apa, apa yang harus disiapkan, begitu juga yang lainnya sampai perlindungan varietas tanaman. Jadi nanti butuh waktu untuk membacanya. Kemudian saya lihat memang penelitian Prof ini luar biasa dan sangat bermanfaat. Jadi itu sebenarnya bisa berbagai HKI yang dikejar. Pertama desain industri, kan berbeda dari yang sudah ada. Kemudian dari komponen bahannya ada komposit mungkin, kemudian kompositnya juga ada mungkin uji kekerasan, hasilnya seperti apa, misalnya uji ketahanan termalnya ya. Itu adalah lebih ke arah paten. Nah, patennya juga sebenarnya Ibu bisa ngejar, bisa paten produknya, bisa paten metode. Jadi bisa 2 paten yang diajukan. Nah, itu ya yang kerjasama dengan teknik ya, Bu ya. Kemudian terkait instrumen, jadi kalau instrumen itu memang lebih pas ke arah hak cipta. Nah, tetapi mungkin bisa sedikit cerita Ibu, kira-kira instrumen ini nanti akan digunakan untuk apa sehingga saya bisa melihat ada sentuhan teknologinya di mana misalnya. Monggo. Ya, jadi instrumennya ini untuk mengidentifikasi kesulitan membaca bagi siswa sekolah dasar, dan itu berdasarkan satu teori membaca tertentu begitu, dan punya produk instrumen, kemudian panduan penggunaan instrumen, panduan menganalisis instrumen, dan ini juga dimasukkan ke aplikasi. Jadi kita membuat aplikasi untuk baik mengisi instrumennya maupun mengolah datanya. Seperti itu. Seperti itu, instrumennya masing-masing hak cipta, tetapi ke arah sebagai sebuah sistem gitu ya. Apalagi nanti sistem ini komponennya apa saja? Ada sumber, ada penggunanya tadi peserta didik begitu ya. Kemudian di dalam situ juga ada aplikasi yang digunakan. Nah, itu paten atau paten sederhana sangat bisa. Mungkin nanti kalau yang memerlukan ada contohnya ya di sini sistem pembelajaran berbasis kalau nggak salah pokoknya mobile learning terintegrasi media sosial, atau juga ada sistem layanan hukum berbasis internet, itu nggak bisa dipaten. Jadi punya Ibu saya kira pensi paten maupun paten sederhana. Bedanya kalau paten sederhana nanti yang diklaim satu,
Tapi kalau paten ada lebih dari satu. Misalnya yang diklaimnya sistem tadi ya, sistem layanan hukum berbasis internet dicirikan oleh komponennya apa saja. Itu ya, ada sumbernya, mungkin ada basis data, ada internetnya, ya ada support sistem yang lainnya, kemudian nanti ada pengguna. Cukup dengan komponen itu kemudian masing-masing memiliki tugas tertentu, itu sudah jadi klaim, satu klaim. Nah, seperti itu. Kecuali kalau dari klaim yang itu ada satu komponen, kemudian kita mau deskripsikan, kita turunkan, muncullah sebagai klaim 2. Sangat-sangat potensi. Oke, oke, sami-sami. Juga tidak apa-apa. Kayak, ya, oke, betul. Ibu sebagai lembaga pendidikan apa sebagai umum? Ini kan lembaga pendidikan kan, oke, iya. Nah, oke. Eh, kita sudah punya regulasi, jadi kalau nanti jangan itu, gitu. Kalau lewat itu boleh, tapi sebagai umum gitu kan. Tapi kalau lewat sentra KI berarti klik lembaga pendidikan, nanti pemiliknya ya, pemegang pemiliknya itu DRPM. Ini sebenarnya karena hak cipta atau yang lain itu lebih ke arah delik aduan sih, begitu laku di pasaran, ada orang yang menyalahgunakan, menggandakan seperti itu ya, sehingga wah udah hubungannya ke nilai ekonomi, itulah baru kelihatan. Tapi kalau sekarang baru laku. Tadi mungkin saya belum menjawab juga ya. Jadi ada tentang 70% 30%. Nah, itu belum, nanti akan diatur sendiri di ini ya, di perjanjian kerjasama. Itu baru global saja 70% 30%. Kalau cuma satu dua bagaimana begitu ya, apa ditabung dulu atau seperti apa. Nanti dia atur ada tambahannya seperti itu. Berarti Ya. sebagai tindak lanjut dari produk paten dan hak kita. Iya, betul. Ya. Tentunya ini kalau memang melalui UNY sebagai lembaga pendidikan. Itu saya mengajukan haki banyak itu waktu MF itu kan memang belum ada sistem yang di DRPM ya waktu itu ya. Belum ada gitu. Jadi tahun 2021 dan 2018 itu. Oh, geng memang Nah, belum ya. kemudian yang sekarang ini kami sudah mengajukan lanjutan dari MF ini eh, tapi belum ada beritanya. Udah beberapa lama, mohon maaf. Ya, oke. Semoga jadi mulai sekarang dan seterusnya jadi melalui lembaga gitu ya. Nanti hubungannya dengan komersialisasi jadi akan diurus oleh Dekasio. Nah, nanti barulah di situ yang tadi 70% 30%-nya. Terima kasih. Di Zoom meeting ada pertanyaan nggak? Oke. Sebenarnya di sistem kita sudah ada. Oh, posisinya adalah sekarang lagi di review. Oh, sekarang oh, harus diperbaiki kan ada notifikasi. Nah, kalau belum ada berarti masih aman-aman, masih di masih di reviewer begitu ya. Nah, ya. Jadi nanti notifikasi ke email Bapak Ibu. Oh iya, boleh dibacakan? Oke. Baik, jadi Mas apa Mbak Alni itu produk yang dihasilkan tadi ya, ada modul, ada alat bantu misalnya, itu kemarin diperoleh ketika Mas Mbak menjadi mahasiswa, begitu ya? Ya, Iya, Bu. ya, oke baik. Nah, kalau seperti itu, kemarin ketika menghasilkan produk itu tentunya melibatkan ada dosen pembimbing gitu ya. Ya, benar, Bu. Nah, oke, jadi bisa diajukan silakan melalui Bapak Ibu dosen pembimbing di situ. Tidak masalah, pembimbing satu posisinya nomor satu, Mas Mbak posisinya nomor dua begitu ya.
Itu alternatif satu. Kemudian seandainya produk itu bukan dihasilkan ketika menjadi mahasiswa, sebagai umum juga boleh masuk ke sistem Haki DRPM gitu. Kami akan bantu juga sebagai umum. Nanti ada syarat dan ketentuan berlaku juga. Kalau umum seperti apa hitungannya. Begitu Mas, Mbak. Nah, untuk hak cipta tidak masalah. Posisi nomor satu, nomor dua, nomor tiga, poin dan koinnya nampaknya sama begitu. Ya, tadi untuk mensiasat saja karena kalau sebagai alumni itu kan udah nggak bisa login, paling loginnya sebagai umum pada produk yang dihasilkan ketika menjadi mahasiswa. Jadi silakan bisa menggandeng Bapak Ibu dosen pembimbing. Begitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah, ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon dimaafkan banyak salah kata mungkin ya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ede. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Ibu Profesor Dr. Eli Rohdi MSI yang telah memberikan materi berupa sosialisasi, regulasi HKI dan ethical clearance. Oh ya, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah sosialisasi dan diskusi juga tentang ethical clearance DRPM UNY yang akan disampaikan oleh Ibu Retna Hidayah, MT PhD. Kepada beliau kami persilakan. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin melanjutkan apa yang sudah dipresentasikan Prof. Eli terkait dengan luaran. Ya. Tapi ini mungkin nanti akan menyinggung juga sebelum luaran itu dilaksanakan. Kalau tadi salah satu luaran itu perlu di-HKI-kan atau dipunyakan hak cipta mau bentuk paten atau paten sederhana. Nah, kalau untuk apa namanya ethical clearance ini menjadi salah satu dokumen administratif yang diperlukan juga dalam proses luaran juga nih. Jadi kalau Bapak Ibu nanti akan melakukan submisi artikel, kadang-kadang diminta, memang tidak selalu, tetapi lebih banyak sekarang ini diminta, apalagi ketika ethical clearance ini menjadi satu isu global yang ditetapkan dalam beberapa level publikasi nih. Jadi di minggu-minggu terakhir ini kami juga menerima banyak sekali terkait dengan pemenan sudah disubmit ke salah satu jurnal dan kemudian dalam proses seleksi administrasi awal ditanyakan ada tidak ethical clearance-nya. Kalau tidak, kemudian tidak akan diproses secara substansial. Jadi memang betul bahwa kalau kita secara substansial nih. Jadi kalau kita lihat sebagai sebuah keping uang, ada sisi dari scientific aspek sebuah proposal. Artinya akan dilihat apakah proposal itu memenuhi kriteria-kriteria atau prinsip-prinsip ilmiah. Apakah latar belakangnya relevan dan kemudian up to date, apakah memang didukung oleh bukti-bukti atau fakta-fakta empiri, apakah tujuannya jelas, apakah metodenya juga jelas dan dapat diduplikasi, analisisnya juga jelas dan juga valid. Nah, ini satu sisi terkait dengan scientific aspek dari sebuah riset. Tetapi ada satu lain yang kita sebut sebagai sisi ethical issue, yang itu juga menjadi concern. Ini mungkin awalnya memang mapan di dunia kedokteran. Jadi ketika pasien-pasien diberikan obat-obat tertentu sebagai uji coba, atau di dunia farmasi ketika
pasien-pasien juga diberikan treatment tertentu dengan pengobatan, ini memang membutuhkan satu ethical clearance, artinya kesetujuan pasien untuk menerima tindakan atau perlakuan tertentu. Tetapi kemudian belakangan, isu etik ini tidak hanya mengenai kedokteran saja, tetapi pada dunia-dunia lain, selama melibatkan manusia dan melibatkan hewan, ini akan menjadi isu etik. Jadi kalau saat ini pun kita masih mengalami beberapa challenge atau tantangan. Ketika untuk kenaikan jabatan Bapak Ibu dosen itu juga perlu menyusulkan atau mengirimkan artikel, dan beberapa itu ternyata ditolak oleh asesor ketika tidak dilengkapi dengan selembar kertas. Nah, selembar kertas itu yang disebut sebagai surat keterangan layak etik. Jadi ada Bapak Ibu akan mengajukan ke lektor kepala dan kemudian ke guru besar, itu dari internal kita pun ada yang sempat tertunda karena ketiadaan satu lembar surat yang disebut sebagai surat keterangan layak etik. Nah, ini membuktikan bahwa memang riset itu akan memiliki dua mata, dua sisi saintifik, sisi etik. Nah, tampaknya kalau di Indonesia memang belum cukup mapan, tetapi ketika di Eropa, Australia, kemudian di Amerika ini memang sudah sangat mapan sekali. Bapak Ibu yang berkesempatan studi di negara-negara tersebut mungkin juga akan mengalami untuk melakukan observasi di dalam kelas, melihat guru mengajar, melihat interaksi siswa dengan siswa, kemudian mengamati perilaku siswa tentu itu membutuhkan satu ethical clearance, artinya membutuhkan satu keberterimaan etik bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan tidak memberikan gangguan, tidak mengganggu privasi, dan tidak mengganggu kerahasiaan mereka. Nah, ini yang menjadi isu etik. Jadi kalau di Asia ini memang belum cukup established, dan mungkin Singapura yang sudah cukup mapan. Tapi kalau untuk kesehatan itu memang hampir semuanya sudah mapan sejak tahun 80-an ya. Jadi kalau ada KEPK Kemenkes itu sudah ada sejak tahun 90-an itu untuk dikhususkan untuk medical science dan farmasi. Tetapi untuk dunia-dunia lain seperti dunia sosial humaniora dan termasuk pendidikan, ini memang masih menjadi barang yang baru. Kami juga sempat di DRPM melakukan benchmarking. Ternyata belum semua fakultas psikologi di Indonesia itu juga menerapkan ethical clearance riset-riset yang menggunakan manusia sebagai partisipan atau sebagai subjek ya. Termasuk di UGM itu juga belum lama berdiri. Kemudian melakukan benchmarking ke UPSI, salah satu perguruan tinggi pendidikan, ternyata juga baru tahun 21 mereka mencoba memapankan. Nah, kalau di UNI sendiri mulai tahun 2022 itu sudah ada satu komisi etik penelitian yang bertugas untuk melakukan telaah atau melengkapi riset itu dalam sisi etik. Kalau untuk sisi saintifik, kita sudah punya reviewer-reviewer untuk saintifik ya, mulai menyeleksi proposal, kemudian melakukan monitoring, kemudian melakukan penilaian terhadap hasil, itu akan bertanggung jawab pada aspek saintifiknya. Sementara pada Komisi Etik Penelitian yang dikembangkan tahun 2022 itu akan bertanggung jawab pada si ethical issue yang ini menjadi barang baru bagi Bapak Ibu yang melakukan penelitian. Nah, terus terang kesadaran ini memang semula memang diawali pada pertimbangan pragmatis bahwa banyak Bapak Ibu yang jurnalnya ditolak. Baru-baru saja juga ada yang menerima permohonan etik untuk antidate ya. Jadi waktunya mundur karena sudah dilakukan penelitian, sudah dianalisis datanya dan kemudian sudah menghasilkan artikel, baru dimintakan ethical clearance. Nah, ini sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur atau kita anggap sebagai tidak beretika begitu. Jadi kalau dalam proses riset, ethical clearance mestinya akan dilakukan sebelum proses pengambilan data. Tetapi ketika sudah ada begitu ya, kadang-kadang sebagai seleksi administratif awal, jurnal-jurnal itu meminta
adanya ethical clearance yang dilampirkan bersamaan dengan jurnal sebelum atau artikel itu direview secara substansial. Jadi baru dimasukkan, sudah ditanya. Syarat untuk administrasinya sudah ditanya. Apakah jurnal ini dilengkapi dengan ethical clearance? Kalau tidak, ya berarti tidak akan diproses untuk direview secara substansial. Nah, ini yang kemudian menjadikan memperkuat UNY, menguatkan UNY untuk memantapkan ethical clearance. Nah, jadi kalau kita lihat siapa saja yang harus peneliti siapa saja yang nanti harus menggunakan ethical clearance, ada kategori penelitian yang menggunakan manusia dan yang kedua menggunakan hewan. Jadi keduanya ini memerlukan pengusulan ethical clearance sebelum melakukan proses pengambilan data. Untuk penelitian menggunakan manusia, semua aspek atau semua bentuk metode pengambilan data, baik dengan observasi, baik dengan FGD, baik dengan kuesioner angket, baik dengan uji rasa dan sebagainya ya, atau maupun dengan pengamatan. Nah, ini tetap membutuhkan ethical clearance. Tetapi untuk hewan coba, nah ini kalau di FIPP tampaknya tidak ada nih sejauh ini tidak ada yang melakukan penelitian di hewan coba. Kami temukan ini di MIPA, kemudian di FT, di PTBB yang mereka menghasilkan satu ekstrak tumbuhan tertentu yang kemudian akan diuji coba efektivitas ekstrasinya itu terhadap kesehatan tubuh manusia dilakukan terlebih dahulu pada hewan coba. Nah, kalau di FIPP tentu kebanyakan itu kalau tidak meneliti ya tentang karakter manusia, kognisinya, emosinya, resiliensinya, dan efikasinya dan sebagainya, dan mungkin juga nanti mencapai penelitian yang berada di kelas, menemukan satu model tertentu, menemukan media tertentu, atau menghasilkan media tertentu, dan kemudian dilakukan uji coba. Nah, itu saja termasuk penelitian-penelitian yang melibatkan manusia. Kemudian kapan ini dilakukan? Nah, satu keharusan ethical clearance itu dilakukan pada saat sebelum proses pengambilan data. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyusun proposal dan kemudian disetujui oleh pembimbing atau proposal itu sudah disetujui reviewer untuk memperoleh dana, itu artinya secara substansial sudah lolos dari telaah substansi. Nah, setelah lolos dari telaah substansi, barulah Komisi Etik nanti akan melakukan tugasnya. Artinya melihat bagaimana interaksi Bapak Ibu kepada partisipan, kepada subjek. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu juga sensitif atau memahami atau aware terhadap isu-isu yang akan mungkin terjadi pada partisipan, dan kemudian apa yang kemudian Bapak Ibu akan lakukan sebagai antisipasi atau penanganan. Nah, fokus dari telaah etik ada di situ. Artinya akan melihat apakah Bapak Ibu dalam melakukan proses pengambilan data, dalam proses menyimpan data, dalam proses melaporkan hasil data, itu memenuhi standar-standar etik atau prinsip-prinsip etik yang sudah ditetapkan oleh WHO. Karena awalnya memang dari Kementerian dari Kesehatan, termasuk kemudian dibawa ke Indonesia itu melalui Kementerian Kesehatan, sehingga indikator-indikator itu memang dekat ke kesehatan yang kemudian adopsi oleh ilmu sosial humaniora, termasuk pendidikan itu diambil intisarinya, esensinya untuk kemudian digunakan sebagai instrumen untuk melihat relasi antara peneliti dengan partisipan sehingga tidak akan menimbulkan resiko yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita lihat apa namanya prinsip-prinsipnya, prinsip yang perlu dipenuhi oleh peneliti untuk bisa memenuhi kriteria etik. Ada 3 prinsip etik dan kemudian ada 7 standar etik dan ada 25 pedoman etik. Nah, ini yang kemudian digunakan oleh DRPM UNY untuk menyusun instrumen yang berkesesuaian. Sama seperti reviewer untuk saintifik, lembaga penelitian atau perguruan tinggi itu juga di kewenangan untuk membentuk timnya sendiri selama memenuhi kaidah-kaidah
saintifik ya. Bagaimana melihat state of the art, bagaimana melihat potensi antara satu permasalahan yang kemudian dibawa sampai ke tujuan, dan kemudian bagaimana metodenya, dan kemudian bagaimana proses analisis datanya. Selama reviewer itu menguasai terkait dengan hal-hal saintifik dari sebuah riset, dan kemudian di sertifikasi, nah Bapak Ibu penelaah itu dapat melakukan telaah saintifik. Nah, sama seperti telaah saintifik, Bapak Ibu yang nanti akan bertugas sebagai penelaah etik itu juga dibekali dengan ilmu-ilmu terkait dengan isu-isu yang mungkin terjadi, proses melakukan telaah, hal-hal apa yang akan menjadi concern. Nah, ini termasuk ke 35 butir. Ada 3 prinsip etik, ada 7 standar etik, dan ada 25 pedoman etik ini yang dijadikan sebagai dasar bagi tim Komisi Etik DRPM UI untuk menyusun instrumen yang akan digunakan sebagai instrumen telaah bagi usulan-usulan etik yang masuk ke Komisi Etik. Dari 35 ini kemudian diperas, disesuaikan dengan nature dari riset-riset yang ada di UNY. Jadi kami saat ini di DRPM telah mengembangkan 3 set instrumen penilaian. Yang pertama 1 set untuk sosial humaniora, yang kedua 1 set untuk penelitian hewan coba. Ini yang memfasilitasi Bapak Ibu peneliti dari MIPA dan kemudian dari FT di BTB. Kemudian juga ada 1 set instrumen untuk kesehatan non klinis. Nah, ini memfasilitasi Bapak Ibu yang dari FIKK yang banyak sekali melakukan riset-riset terkait kesehatan non klinis. Untuk kesehatan klinis ini saat ini memang belum dikembangkan, tetapi dengan hadirnya Fakultas Kedokteran nanti akan bersama-sama dikembangkan bersama Fakultas Kedokteran sehingga Bapak Ibu peneliti dari Fakultas Kedokteran itu akan punya wadah untuk bisa mengusulkan. Adapun isu etik yang dikembangkan di UNY dan ini sebenarnya juga di riset-riset sosial humaniora dan juga di kesehatan sebenarnya juga esensinya ada di sini. Jadi mulai diintikan gitu ya. Jadi yang pertama pemenuhan validitas, pencegahan kerugian, ketersediaan penjelasan, perlindungan privasi, otonomi partisipan, dan kemudian pelaporan riset secara jujur. Ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan atau indikator-indikator untuk melakukan penilaian apakah riset Bapak Ibu itu masuk kategori etis atau tidak etis. Yang pertama, pemenuhan validitas dan nilai ilmiah. Ini akan lebih banyak mencermati bagaimana Bapak Ibu melakukan seleksi pada partisipan. Agak sedikit berbeda dengan apa yang dituliskan dalam proposal. Jika di dalam proposal Bapak Ibu menuliskan ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi, kemudian jumlahnya berapa, nah itu kalkulasinya berdasar pertimbangan-pertimbangan saintifik. Tetapi kalau di dalam etik, pertimbangan-pertimbangan validitas dan nilai ilmiah dalam kaitannya pemilihan partisipan, pertimbangannya akan lebih banyak pada pertimbangan yang bersifat etis. Seperti misalnya apakah Bapak Ibu memilih satu responden tertentu itu dengan tujuan yang memang betul-betul memberikan manfaat untuk umum atau sekedar untuk tanda petik menjatuhkan atau mendiskreditkan partisipan. Karena ada saja nih satu riset itu yang sebenarnya bertujuan tidak untuk kemaslahatan umum, tetapi melihat tanda petik keburukan salah satu institusi atau keburukan kelompok tertentu, tetapi tidak bermanfaat untuk memberikan solusi, sehingga akan dicecar pada masalah bagaimana dan kenapa partisipan dengan kriteria tertentu itu dilibatkan dalam riset. Misalnya, ada sebuah riset secara umum ya, secara umum akan melakukan riset orientasi seksual pada salah satu sekolah dengan keagamaan tertentu. Nah, tidak diketahui kenapa memilih di keagamaan tertentu. Apakah akan memberikan citra buruk pada institusi tertentu atau sebenarnya
akan secara umum saja, Nji. Jadi kalau karena sudah secara spesifik memilih pada satu lingkungan tertentu, jadi akan dilihat bagaimana orientasi seksual sekolah anak-anak SMA pada sekolah tertentu. Kalau itu akan dipilih secara random, artinya acak, tidak melihat dia asal sekolahnya, tetapi pada usia tertentu atau anak-anak SMA yang tidak melihat identitas asal sekolah, itu nanti mungkin akan lebih diterima oleh penelaah dari etik. Karena kalau begitu sudah spesifik, apa urgensinya memilih orientasi seksual pada sekolah tertentu? Manfaatnya apa? Urgensinya apa? Ketika itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak mendapat rasionalitas yang benar, begitu dia. Nah, ini tentu akan terus dipertanyakan. Akan berbeda dengan substansial. Ya. Kalau substansial mungkin tidak akan sampai semendetil itu, tetapi ketika penelaah etik itu akan mempertanyakan alasan-alasan di balik pemilihan subjek-subjek atau partisipan tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah pencegahan kerugian atau gangguan pada partisipan. Nah, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa apakah itu melakukan observasi itu akan menimbulkan juga ketidaknyamanan. Apakah ketika nanti memberikan kuesioner itu juga sama, entah kerugian waktu, entah kerugian tenaga. Kalau diajak FGD juga sama, ya, karena tidak semua FGD itu juga ternyata memberikan manfaat yang cukup. Ada isu-isu sensitif yang sebenarnya ketika kita lakukan dalam bentuk FGD itu artinya sama saja membuka sesuatu yang dirahasiakan kepada peserta FGD. Ada yang lebih suka ketika dilakukan wawancara tertutup, artinya di dalam ruang yang tertutup hanya ada 2 orang antara peneliti dan subjek itu yang akan bisa memberikan hasil yang maksimal karena bisa semacam menjadi teman curhat. Tetapi ketika itu di umum dengan FGD itu tidak. Pada beberapa kasus-kasus sensitif, FGD itu memang menjadi tidak direkomendasikan. Itu artinya akan ada gangguan pada partisipan karena akan eh, eh, mencegah partisipan itu menjawab sesuai dengan fakta. Sehingga ketika memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan fakta, itu tentu saja tidak juga benar dibenarkan dalam isu etik maupun isu saintifik. Termasuk ketika menggunakan kelompok-kelompok rentan, apakah partisipan merasa tertekan ketika terlibat dalam penelitian. Misalnya Bapak Ibu yang melakukan penelitian, Bapak Ibu dosen melakukan penelitian di dalam kelasnya sendiri, menggunakan mahasiswa-mahasiswa yang diampu sendiri. Nah, ketika meminta tentu saja akan ada resiko-resiko bahwa mahasiswa yang dilibatkan dan merasa terpaksa. Nah, merasa terpaksa ini dalam isu etik ini akan menjadi isu sensitif. Karena salah satu isu etik itu adalah otonomi. Nah, partisipan itu dibebaskan untuk memilih terlibat atau dibebaskan untuk memilih tidak terlibat. Artinya ketika ada paksaan karena ada relasi tidak setara antara dosen dan murid, antara dosen dan mahasiswa, ini akan mengakibatkan paksaan, ketidaknyamanan dan sebagainya. Termasuk ketika kita melakukan penelitian pada kelompok-kelompok rentan, apakah pada kelompok dengan gangguan tertentu, apakah kelompok dengan ekonomi lemah, atau kelompok misalnya pidana begitu ya. Nah, itu dalam isu etik itu akan dipandang sebagai pemanfaatan kelompok rentan. Tetapi ketika Bapak Ibu dapat memberikan argumentasi kenapa menggunakan kelompok-kelompok itu yang akan di belakang hari akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat luas, tidak hanya pada kelompok itu saja, ya. Artinya tidak hanya pada individu yang dijadikan responden atau partisipan, tetapi akan meluas pada kelompok tertentu itu. Nah, ketika itu dilakukan dan diantisipasi gangguan-gangguan itu, nah itu dapat diterima secara etik. Kemudian yang berikutnya, ini ada beberapa kasus misalnya menggunakan problem base dan kemudian ada kelompok kontrol dan sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa kapan-kapan bisa mendiskusikan. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan penjelasan dan pemerolehan persetujuan. Artinya responden atau calon responden itu berhak mendapatkan informasi sebelum mereka terlibat dalam riset Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu perlu menjelaskan, Bapak Ibu peneliti itu perlu menjelaskan karena ini termasuk dalam isu etik. Ketika responden tidak tahu menahu kenapa mereka dilibatkan dan akan diperlakukan apa pada dirinya, dan malah belum melakukan persetujuan. Nah, ini kalau di dalam keping isu etik tadi ini akan menjadi isu yang cukup sensitif. Sehingga Bapak Ibu peneliti memerlukan untuk memberikan informasi yang memuat tentang tujuannya. Ini sebenarnya agak sama dengan proposal, tetapi dengan penambahan beberapa hal terkait dengan resiko yang akan diterima. Mungkin ada rasa ketidaknyamanan dan sebagainya, karena ada salah satu riset di Bapak Ibu nih, itu ada yang akan meneliti bagaimana peran pengasuhan nenek, bagaimana polanya pengasuhan nenek terhadap cucu. Nah, cucunya ini yang dilahirkan tidak dalam pernikahan. Jadi TKW melahirkan dan itu ada di satu desa yang terkelompok banyak, begitu nih. Kemudian TKW-nya datang dalam keadaan hamil, anaknya ditinggal dan kemudian dirawat oleh neneknya, nah, kemudian akan dilakukan penelitian. Ini tentu akan menimbulkan Apa nih kalau kirim Pak Budakan mau perasaan yang tahu tidak. pensi pilih lagi. Kuwi terus apa meneh Jadi ada, kurang apa jadi ada gawe ketidaknyamanan, kemudian ada mungkin nanti akan pernyataan rektor menimbulkan stigma ono tertentu. teluan gawe ya ngono. Pernyataan rektor nek selaku peneliti Akan punya satu stigma tertentu. ini Pak anu Pak jadi dia pun mana Jadi ada ketidaknyamanan. Nah, karena itu mereka memerlukan penjelasan di Bapak Ibu sebelum melakukan riset, memerlukan memberikan penjelasan akan diberikan apa, resikonya apa, kerugiannya apa. Karena kalau dari riset-riset proposal, dalam proposal riset yang biasanya ditulis adalah manfaat, tetapi tidak pernah ada dituliskan kerugian. Nah, di sisi mata uang isu etik, ini yang perlu di Bapak Ibu jelaskan adalah apakah ada kerugian, baik itu jangka pendek, jangka panjang, dan sebagainya. Ini yang perlu diberikan penjelasan. Kemudian yang keempat adalah perlindungan privasi dan kerahasiaan. Jadi ada saja identitas yang tidak diinginkan, yang itu disebar, ada data yang tidak diinginkan itu tersebar, ada informasi tentang preferensi kita, tentang kondisi emosi kita, tentang kesehatan mental kita, ketika kita nanti akan diukur di situ, itu bisa saja tidak akan menyenangkan bagi diri kita, sehingga hal semacam itu kita tidak ingin diketahui oleh orang banyak, sehingga itu nanti kita akan perlu bagaimana melakukan perlindungan terhadap privasi. Nah, kalau data Bapak Ibu itu sebenarnya tidak memerlukan identitas yang spesifik, kecuali hanya gender dan usia, nah tentu saja nama memang tidak diperlukan. Saat ini memang sudah mulai banyak berkembang, kuesioner-kuesioner yang tidak meminta adanya nama, tidak meminta adanya alamat, tidak meminta adanya nomor HP, tetapi hanya menggunakan gender dan kemudian identitas. Bagaimana kalau misalnya riset ini akan di follow up, misalnya ini sebagai satu pendataan awal dan kemudian akan di follow up dengan model pendampingan. Kalau tidak ada nama-nama yang muncul, nah, bisa saja ini sebenarnya ada satu kode kode tertentu yang hanya akan diketahui oleh kadang kadang apa peneliti pun tidak tahu begitu ya. Ini untuk menjaga nih. Jadi hanya ada beberapa orang saja yang tahu dan kemudian dikunci. Yang penting ketika akan ada follow up dari temuan yang diperoleh pada penelitian awal dapat dilakukan follow up yang itu sifatnya by name. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa merancang sebuah cara bagaimana anonimitas, bagaimana rahasia-rahasia yang tidak diinginkan oleh partisipan itu bisa tersebar luas. Nah, ini yang diperlukan. Kemudian yang kelima adalah adanya otonomi. Jadi partisipan itu punya hak untuk melakukan undur diri atau tidak terlibat kapanpun. Meskipun awalnya bersedia,
kemudian di tengah perjalanan tidak bersedia, nah ini Bapak Ibu perlu mengantisipasi. Nah, antisipasinya seperti apa? Misalnya salah satunya membuat spare jumlah responden. Kalau secara saintifik diperlukan 100, nanti secara etis itu nanti akan memerlukan lebih, karena ini untuk mengantisipasi adanya partisipan-partisipan yang akan mengundurkan diri. Kapanpun, tanpa alasan apapun, ini semua partisipan berhak untuk mengundurkan diri. Ketika peneliti itu melakukan pemaksaan, nah ini yang kita sebut sebagai tidak etis. Kemudian yang terakhir itu adalah pelaporan hasil riset. Nah, ini mungkin agak susah-susah mudah, ya, karena ini akan tergantung sekali pada kejujuran Bapak Ibu. Ada saja yang namanya riset-riset itu sudah riset yang titipan. Pemberi dana memberikan apa namanya titipan untuk melaksanakan penelitian yang hasilnya sebenarnya sudah ada, sehingga Bapak Ibu akan menciderai partisipan karena data dari partisipan yang kemudian disajikan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, ini memang tidak ada apa namanya cara untuk mengukur apakah riset Bapak itu memang benar-benar dihasilkan dari data yang diperoleh dari informan atau dari subjek. Tetapi kalau dalam sesi saintifik ini nanti akan dapat dibuktikan, ya. Beberapa jurnal malah justru minta data mentahnya dan ada tidak data mentahnya yang kemudian dilampirkan. Nah, ini terkait dengan isu etik, ada 6 isu etik. Nah, dengan 6 isu etik ini yang kemudian kami di tim Komisi Etik DRM UNY menyusun instrumen yang kemudian nanti dapat digunakan Bapak Ibu untuk melakukan usulan. Nah, usulan saat ini yang diberlakukan itu adalah usulan menggunakan format terbaru. Format terbaru kami itu sementara belum berbasis web. Kalau Bapak Ibu yang tahun 2022-2023 sempat mengajukan, kita punya web yang namanya SIM EPK KFN yang itu dimiliki oleh Kemenkes karena kita memang berafiliasi pada Kemenkes saat itu. Tetapi atas masukan dari Bapak Ibu pengusul yang merasakan betapa rumitnya mengajukan lewat SIM EPK, betapa complicatednya mengusulkan lewat SIM EPK, dan betapa sulitnya begitu, ya. Karena sistem itu memang sistem yang terintegrasi dengan kementerian di Kemenkes, dan kemudian sistemnya memang belum sistem yang user friendly. Bapak Ibu tidak bisa mencicil. Jadi kalau eh, sedang mengerjakan, kalau ada 10 poin, ada sampai CC, ya, ada hampir 30-40 poin yang harus dijawab. Ketika kita kerjakan baru sampai 10 dan kemudian kita akan menjeda untuk mengerjakan pekerjaan lain, apa yang sudah kita kerjakan hilang, berbekas begitu, ya, karena tidak ada save sementara, ya. Jadi hilang, kalau tidak disubmit hilang. Padahal kan kita kadang-kadang memerlukan mencicil. Kemudian proses registrasinya juga yang dirasa rumit, sehingga merespon keluhan-keluhan tersebut. Ini saat ini kami sedang menyusun satu sistem usulan ethical clearance berbasis web. Tapi mulai tahun 2024, meskipun sistem web ini belum jadi, kami memfasilitasi Bapak Ibu untuk melakukan usulan menggunakan Google Form. Usulan riset yang dapat diterima dan diproses melalui Komisi Etik Penelitian UNY itu adalah riset sosial humaniora. Jadi ada 3 set instrumen, 1 riset sosial humaniora, 2 riset menggunakan hewan coba, kemudian yang ketiga adalah riset untuk kesehatan non-klinik. Kemudian ada 10 dokumen yang perlu Bapak Ibu unggah. Yang 1-4 ini Bapak Ibu sudah gabungan. Ada CV peneliti, ada daftar lembaga sponsor, ini bisa diganti dengan kontrak. Kalau mahasiswa S2 atau S3 yang sedang mengajukan riset untuk tesis ataupun disertasinya, dapat daftar lembaga sponsor dapat nanti saja hanya dengan proposal yang sudah ditandatangani oleh promotor atau oleh pembimbing. Kemudian kalau instrumen penelitian Bapak Ibu juga sudah gabungan. 5-10 ini surat yang secara khusus atau dokumen yang secara khusus untuk dibuat untuk pengusulan. Jadi ada surat pengantar, ada formulir pengajuan,
ada surat pernyataan, ada information form, ada surat persetujuan, dan ada bukti bayar. Seluruh dokumen ini ada template-nya yang bisa Bapak Ibu unduh melalui menu SIM PPM UNY ACID pada menu download atau pada form ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ngerasa PPT ini sudah dikirimkan di DRPM, nanti Bapak Ibu yang mengendalikan sakit nyuwun. Kemudian ini format-formatnya saja. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan melakukan pengunggahan itu melalui Google Form. Jadi Google Form-nya ada di sini. Dan sebenarnya di Google Form ini pun sudah ada dokumen-dokumen yang bisa Bapak Ibu unduh di. Nanti Bapak Ibu bisa klik, kemudian ada Google Form, dan di Google Form itu pada setiap item nanti akan ditemukan format-formatnya dapat diunduh melalui Google Form juga. Jadi kalau Bapak Ibu nanti hanya akan ke Google Form saja, sampun sakit nih. Data semacam ini Google Form-nya, Bapak Ibu nanti akan mengisi data-data, kemudian nanti akan memilih klasifikasi usulannya, judulnya, dan sebagainya. Kemudian CV itu ada formatnya, Bapak Ibu sangat unduh dari sini. Kemudian proposal itu tidak ada formatnya karena tergantung pada format usulan riset Bapak Ibu. Kemudian instrumen juga tidak ada formatnya. Lembaga sponsor tadi dapat diganti dengan proposal atau kontrak. Kemudian lampiran usulan ethical clearance dapat diunduh di sini. Jadi Bapak Ibu juga langsung masuk ke sini, diunduh, diisi, kemudian nanti diunggah. Kemudian surat pernyataan konflik itu juga bisa diunduh di sini. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu isi dapat diunggah. Nah, semuanya sudah ada di sini. Kalau Bapak Ibu sudah membuka Google Form, sebenarnya sudah ada instrumennya yang nanti akan perlu Bapak Ibu isi. Mas ada kursus ngajak. Jadi form-formannya semacam ini dan nanti akan diproses telaah etik itu melalui beberapa tahapan. Kalau yang risikonya rendah atau hampir tanpa resiko nanti diproses eksentif, itu artinya nanti dibebaskan dari etik, artinya bisa terbit dalam kurang waktu 1 minggu. Kalau yang expedited itu artinya mungkin ada isu-isu sedang yang nanti perlu diklarifikasi sehingga ini membutuhkan waktu yang lebih. Gitu. Kalau yang full port bisa 1 bulan, tapi sejauh ini kita belum ada yang sampai full port karena ini resikonya besar ya. Resiko besar itu biasanya di medical science ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah ditetapkan layak etik, Bapak Ibu akan menerima lembar surat semacam ini. Ini surat keterangan layak etik yang ada identitas Bapak Ibu dengan judulnya dan kemudian dinyatakan telah memenuhi 7 standar etik tadi yang menjadi persyaratan dari ethical clearance. Ya. Nah, dengan surat ini, selembar ini, Bapak Ibu dapat mengajukan kenaikan jabatan sebagai lampiran dari artikel Bapak Ibu, karena di Jakarta itu ada usulan Bapak Ibu ke lektor kepala dan ke guru besar yang tidak dilengkapi dengan selembar kertas ini dipermasalahkan, sehingga artikelnya dianggap tidak laku. Ya. Ada juga yang masuk ke jurnal tidak dilengkapi dengan ini. Nah, syarat pertamanya diminta ada tidak keterangan layak etiknya. Karena ada beberapa jurnal yang justru secara eksplisit meminta itu dimunculkan ya bahwa penelitian ini telah memenuhi kriteria etik dan telah divalidasi atau diterbitkan keterangan layak etik untuk ini pada nomor sekian dari institusi tertentu. Nah, itu secara eksplisit ada di badan artikel malahan justru. Ini yang bisa kami sampaikan. Jadi ini upaya dari DRPM UNY untuk membantu Bapak Ibu melengkapi sisi mata uang dari sebuah riset. Kalau selama ini kita melakukan telaah
saintifik itu baru terpenuhi satu sisi, sementara sisi etiknya yang belum, dan yang akan menjadi isu global sehingga banyak yang kemudian mensyaratkan ini ya, sebagai syarat administratif untuk memproses berikutnya. Kalau Bapak Ibu nanti submit, artikelnya nanti akan dilengkapi satu lembar surat ini saja, nanti itu akan lolos administratif, tetapi secara substantif nanti masih memerlukan review dari para reviewer substantif. Katen yang kami sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.